Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu, Dokter semuanya telah hadir dalam acara pagi ini di sharing session ke-17 Seminar Jantung dan Pembuluh Darah RSKD dengan topik Rheumatic Heart Disease, Current Status and Updates in 2021 bersama moderator hari ini. Selamat pagi Dok, Dr. Ria spesialis jantung pembuluh darah yang sudah hadir di room. Dan juga akan segera bergabung juga Dr. Yusri, spesialis pembuluh darah konsultan sebagai panelis pada pagi hari ini. Mohon izin saya Christopher akan mempresentasikan mengenai rheumatic heart disease di hari ini. Nah, ini kemarin kita mengingat World Heart Day tahun 2021 di 29 September ya. Jadi ini topik yang refreshing supaya kita bisa sharing-sharing dan nanti mohon masukan dan pertanyaan atau komentar dari dokter-dokter semua bila Anda berkenan setelah sesi sharing akan dibuka sesi tanya jawab atau sesi sharing juga dari dokter-dokter sekalian. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai sesi sharing pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mengetahui tentang tata laksana dan guideline terbaru, mari kita pelajari dulu mengenai rheumatic heart disease. Jadi rheumatic heart disease itu apa sih sebenarnya? Jadi secara overview-nya, rheumatic heart disease merupakan sebuah kondisi di mana jantung tersebut masih mengalami kerusakan atau inflamasi dan episode yang berkelanjutan setelah episode acute rheumatic fever. Nah, ini diakibatkan karena infeksi berulang dari acute rheumatic fever. Acute rheumatic fever itu apa? Nah, nanti kita bahas juga mengenai acute rheumatic fever. Dan terutamanya terkena di heart valve atau katup-katup jantungnya, terutama katup mitral dan katup aortik yang bermasalah. Namun sendiri permasalahan jantung atau arditis atau inflamasi dan jantung sendiri tidak hanya terbatas di mitral, tidak hanya di katup aortik atau katup jantung, tapi juga di seluruh jantung yang kita sebut perikarditis. Nah, ini akan menjadi bermasalah karena menyebabkan masalah struktural, menjadi scared atau menjadi ada fibrosis ada di katup-katup jantung dan juga terjadi kerusakan di katup jantung sehingga menyebabkan sulit darah tersebut jalan lewat dari katup-katup jantung tersebut. Dan kadang-kadang ini kondisinya membutuhkan surgery dan di Australia pun masih merupakan major health problem. Karena kita lihat di negara maju yang dekat kita ya, Australia. Nah, sebelum kita bahas rheumatic heart disease, kita bicara mengenai acute rheumatic fever. Jadi acute rheumatic fever sendiri diketahui di tahun 1920-an ini oleh patologis namanya Rebecca Lancefield menemukan bahwa bakteri Streptococcus dan protein yang disebut M protein ini merupakan faktor virulensi dan target neutralizing antibody yang akhirnya dibentuk oleh tubuh untuk menetralisir si bakteri tersebut, yang nanti akhirnya antibodi tersebut yang menimbulkan masalah, yang akhirnya menyebabkan rheumatic fever. Nah, kenapa bisa bermasalah? Nah, nanti kita lihat di slide selanjutnya. Ini sudah sejak lama ya, 1920 sudah temukan sebenarnya faktornya. Nah, ini penyebabnya etiologi adalah bakteri Streptococcus, yaitu Streptococcus gram positif, alpha, beta, grup A, beta hemolyticus, yang merupakan bakteri yang bisa menghemolisis darah ya. Nah, ini secara strukturnya mungkin kita tidak perlu terlalu dalam, tapi intinya antigen atau struktur-struktur dalam bakteri tersebut, itu nanti akhirnya menginjus atau membuat tubuh kita akhirnya membentuk antibodi, yang akan antibodi tersebut bisa cross reaction menjadi antibodi yang merusak sel di tubuh kita, termasuk di jantung, di tisu, subcutaneous tissue, di tendons, di joints, di sendi-sendi, dan juga di otak seperti itu. Nah, kita bisa tahu kerusakan bisa terjadi sekitar 2 minggu sampai lebih setelah infeksi Streptococcus. Yang paling sering adalah infeksi radang tenggorokan ya, sore throat atau scarlet fever. Nah, ini beberapa protein-protein yang bisa menyerang yang nanti mirip ternyata dari struktur protein dari bakteri tersebut mirip dengan struktur protein yang ada dalam tubuh yang akhirnya membentuklah antibodi melawan protein dari virus tersebut, namun disalahartikan tubuh kita yang diserang ternyata. Karena protein dari tubuh kita, contohnya M protein ini mirip dengan protein di jantung seperti itu. Sedangkan M protein juga ada di bakteri, jadi mirip strukturnya. Jadi antibodi kita menyerang jantung juga, selain menyerang si bakteri.
dan hanya grup A beta hemolyticus yang menyerang yang mereaktivasi hepatic fever, dan aktivasi tersebut bisa berulang-ulang tergantung dari kalau misal ada terpajan lagi si bakterinya, akhirnya tubuh kita membentuk lebih banyak antibodi, makin parah rasa kerusakan di tubuh kita. Nah, termasuk di jantung yang disebut adalah pankarditis. Jadi tidak hanya di otot jantung saja atau miokarditis, tapi pankarditis. Jadi mulai dari perikardium, lapisan luar jantung, miokardium, endokardium, sampai katup-katupnya, seluruh struktur jantung bisa terkena. Nah, ini mekanismenya humoral dan seluler, mungkin kita tidak perlu sampai terlalu dalam mempelajarinya, cuma intinya dari infeksi sederhana dalam tanda kutip di tenggorokan bisa menyebabkan inflamasi yang berlebihan di jantung dan di organ-organ tubuh lain, karena struktur di jantung yang mirip dengan protein-protein yang ada di bakteri. Jadi sangat menarik sekali ya. Nah, ini menyebabkan masalah, menyebabkan kerusakan, dan selanjutnya bisa menyebabkan sampai komplikasi yang tidak kita kehendaki. Nanti kita belajar sedikit mengenai komplikasi. Jadi rheumatic fever merupakan inflamasi yang dimediasi oleh reaksi imun tubuh kita, merupakan masalah major public health problem, dan sebenarnya mudah di-prevent dan di-treat atau diatasi sebenarnya. Dan diberikan pengobatan sebenarnya mudah, karena pengobatannya sebenarnya sudah ada sejak dari dulu. Tapi kalau tidak diperhatikan bisa menyebabkan cardiac dysfunction beberapa dekade selanjutnya kehidupan. Nah, ini epidemiologi dari acute rheumatic fever. Memang yang paling banyak ini datanya. Datanya yang ditemukan adalah di Australia dan mungkin di daerah Meksiko seperti ini. Namun di daerah Indonesia agak sulit kita dapatkan data epidemiologis. Ini tahun 2011. Tahun 2011 juga untuk rheumatic heart disease, ini data yang terhimpun di beberapa negara. Yang paling banyak ini contohnya di India, Afrika, dan yang lainnya adalah Australia dan China. Cuma di Indonesia agak sulit kita dapatkan datanya. Termasuk di tahun 2017 saya coba cari, walaupun tidak ada data, namun WHO mengklasifikasikan Indonesia sebagai negara yang endemis masih, belum bebas dari rheumatic heart disease. Dan juga kita lihat di sini no data ya, Indonesia ya, agak sulit kita mendapatkan datanya. Dan research untuk rheumatic fever sendiri itu tidak terlalu banyak di fundingnya oleh dunia. Terlebih kalau sudah ada HIV, tuberkulosis, malaria, apalagi COVID seperti itu. Jadi researchnya agak kurang fokus dikeluarkan oleh beberapa peneliti di dunia ya. Jadi epidemiologi di Indonesia masih unknown, tapi kita lihat banyak sekali kasus-kasus di lapangan, di topik. Mungkin nanti Dr. Ria juga bisa share, Dr. Ria mohon izin, bahwa banyak sekali kasus-kasus datang sudah dengan komplikasi yang berat di jantungnya. Yang terindikasi ini karena rheumatic fever, dan kemudian yang tidak tertata laksana dengan baik, tidak diberikan profilaksis menjadi advanced rheumatic heart disease seperti itu. Nah, secara kelompok, ini epidemiologi paling sering adalah anak-anak ya, usia 5-15 tahun. Kita tahu berarti usianya masih panjang seharusnya. Sangat menyayangkan kalau misal sakit kerusakan di jantungnya, jadi kualitas hidupnya sangat turun. Paling sering di perempuan, jarang kalau misal di bawah 6 tahun, biasanya infection of skin, bisa kena fever kalau misal di bawah 6 tahun, atau yang seperti kalau faringitis atau ya radang tenggorokan ini paling sering di usia 5-15 tahun, yang seperti itu. Dan utama ya di third world countries, contohnya ya low middle income countries, ya beberapa tempat di Indonesia masih seperti itu. Overcrowding, sanitation, poverty, ini related to rheumatic fever. Dan 50% sampai 50% dari rheumatic fever ini kalau tidak tertata laksana dengan baik, tidak diberikan profilaksis, akan menjadi rheumatic heart disease seperti itu. Ini yang terdata ya, sangat banyak sekali rheumatic heart disease yang tidak menyangka kalau ternyata ini rheumatic heart disease, tapi sebelumnya tidak terdata kalau ternyata pernah mengalami episode acute rheumatic fever atau bahkan infeksi saluran infeksi tenggorokan karena streptococcus seperti itu. Jadi tidak banyak yang mengetahui, sehingga yang kita tahu adalah komplikasinya. Ya, ini jadi progressionnya setelah infeksi streptococcus banyak radang tenggorokan tadi bisa jadi acute rheumatic fever 2-3 minggu setelah infeksi streptococcus, bisa berulang episodenya. Kemudian bisa jadi selanjutnya beberapa tahun kemudian menjadi rheumatic heart disease dan bisa menjadi advanced heart disease atau heart failure, arrhythmia, thromboembolism dan sebagainya kalau memang tidak tata laksana dengan.
Ini sore throat sendiri ya kita perlu perhatikan. Jadi usia 3 sampai 15 tahun atau 5 sampai 15 tahun harus dipikirkan secara serius bahwa ini harus diberikan pengobatan yang adekuat. Jangan sampai terjadi rekurensi atau terjadi pengobatan yang mistreatment sehingga menjadi kerusak, menjadi advance lagi nanti dari infeksi sederhana di saluran nafas menjadi rheumatic fever seperti itu. Sedangkan treatmentnya sangat mudah. Salah satunya dengan penisilin seperti itu. Yang kita tahu ada di mana-mana ya. Oke. Dan ini sore throat-nya hati-hati kalau misalnya memang ada, kecuali sakit tenggorokannya ada lupus, ada suaranya tidak jelas, hoarseness atau watery nasal secretion atau konjungtivitis, ini tidak pas ke radang tenggorokan karena streptococcus. Yang khas adalah ini simptomsnya nyeri tenggorokan dan sakit ketika menelan, sudden onset fever, dan kadang-kadang ada ada overlap dengan scarlet fever, contohnya respiratory hitam, cutaneous eruption, ya, tapi yang pasti adalah radang tenggorokannya merah sekali seperti yang ada di gambar sebelumnya. Ya, seperti ini ya, kita bisa tahu. Oke, jadi rheumatic fever ini nanti setelah kalau misal sudah teratasi atau selesai episode radang tenggorokannya, terjadi dengan manifestasi dengan atau tanpa manifestasi kardiak. Dengan adanya rematik Korea, dengan artritis atau tanpa artritis, dengan atau karditis, dan kemudian karditis atau inflamasi di jantung dengan atau tanpa artritis. Yang paling sering untuk rheumatic fever sendiri memang salah satunya adalah ini, paling sering ya, migratory polyarthritis, makanya disebut rematik. Tapi selain itu yang kedua paling sering adalah heart yang involved, yaitu pankarditis. Pankarditis tadi inflamasinya tidak hanya di satu segmen di jantung, tapi bisa mulai dari perikardium, myokardium sampai endokardium seperti itu, dan leaflet atau valve dari jantungnya juga kena, valvulitis dan segala macam, dan yang lain-lainnya, gejala yang lain. Nanti kita bisa lihat sesuai dengan kriteria diagnosis. Untuk chronic rheumatic fever ini bisa utamanya merusak katup-katup di jantung. Ini paling sering polyarthritis dan karditis di 1 sampai 2 bulan setelah episode radang tenggorokan karena streptococcus. Yang lainnya erythema marginatum Korea bisa terjadi beberapa bulan setelahnya, bahkan bisa terjadi berbarengan atau tidak dengan polyarthritis atau karditis. Jadi paling utamanya adalah polyarthritis dan karditis. Nah, ini untuk kriteria diagnosisnya adalah ini yang lalu ya, major kriteria kita bisa tahu pasti di waktu S1 kita bicara mengenai Jones kriteria, yaitu joint involvement atau artritis yang tadi. Artritis itu bukan hanya artritis atau radang sendi saja, tapi polyartritis atau sendinya banyak yang terkena, bisa unilateral atau bilateral, kanan kiri, bisa sendirian, kanan sendiri, kiri sendiri, atau dua-duanya, dan biasanya terkena di sendi besar, dan berpindah-pindah, atau polyarthritis migrans, itu yang paling sering. Terus kemudian, ini looks like a heart, bukan hanya myokarditis, tapi semua struktur jantung bisa itis atau terinflamasi. Nodules atau subcutaneous nodules, nanti kita lihat gambarnya, erythema marginatum, kita lihat gambarnya, dan Sydenham Korea adalah gerakan involunter yang tidak diperintahkan oleh tubuh sendiri karena adanya inflamasi yang adanya di otak seperti itu. Nah, minor kriterianya yang naik dari kriteria di 2015 nanti kita lihat adalah adanya prolonged PR interval. Ini yang utamanya dari KVP. Dan ini harus ditegakkan kalau memang ada dua major kriteria atau satu minor kriteria dan dua minor kriteria. Itu bisa ditegakkan salah satunya. Namun juga harus terbukti adanya infeksi dengan kultur dari swab tenggorokan dari grup A beta hematococcus streptococcus atau dengan ASTO atau elevated anti-streptolysin titers di rumah sakit seharusnya ada di Panglima Sebaya, ada di tempat kami ASTO ini. Ini 2015 ini paling yang update adalah sebenarnya dibedakan antara low risk population dan high risk population. Nah, ini di Indonesia kita menganut moderate to high risk population karena kita tidak tahu epidemiologinya dan masih banyak implikasi secara komplikasinya yang kita temukan untuk rheumatic heart disease. Jadi lebih bagus kalau kita aware mengenai mendiagnosis acute rheumatic fever ini sama 2 major atau 1 major 2 minor. Namun yang perlu diperhatikan minornya tadi adalah prolonged PR interval lebih dari 5 kotak. Seperti itu, dari 5 kotak. Nanti ada gambarnya.
Oke, ESR atau LED meningkat atau si reaktif protein juga meningkat. Ada di rumah sakit. Di rumah sakit kita umumnya sudah ada CRP dan LED di rumah sakit. Oke. Nah, tadi yang penting adalah artritisnya monoartritis atau poliartritis dan poliartralgia. Jadi bisa berbagai sendi dan pindah-pindah. Oke, kita lihat di sini juga kalau ada rekurensi, kemungkinan ada rekurensi kita bisa tegakkan dengan kriteria 2 mayor atau 1 mayor dengan 2 minor atau 3 minor. Ini bisa. Ini tahun 2015 dari AHA Scientific Statement dengan kriteria yang sama. Nah, emphasize lebih bagus dilakukan oleh AHA bahwa peran dari ekokardiografi sangat penting di tahun 2018 ke atas, 2008 ke atas, 2012 dan ke atas. Bahkan kalau misal pasien-pasien tersebut masih suspek dari acute rheumatic fever, lebih baik dilakukan screening untuk kemungkinan adanya clinical carditis atau tidak. Walaupun tanpa ada clinical carditis, dalam artian contohnya murmur, pericardial friction drop, nyeri dada, seperti itu, kita tetap sarannya dilakukan ekokardiografi untuk di screening seperti itu. Walaupun tidak ada murmur atau masih suspek kasusnya. Nah, ini untuk subcutaneous nodule, ini biasanya ada di extensor, jadi di bagian luar dari tangan, bagian luar dari kaki, seperti itu. Dan kemudian jarang, walaupun kalau ada ini sangat lumayan spesifik untuk acute rheumatic fever, dan biasanya associated kalau ada subcutaneous nodule, biasanya severe carditis, dan ini tidak nyeri, painless. Dan lunak dan bisa di mobile seperti itu, dan ukurannya 0,5 sampai 2 cm. Kalau erythema marginatum ini tengahnya lagi ada erythema kemerahan, yang tengah-tengahnya ini pale atau pucat seperti itu, dan membulat di beberapa tubuh, terutama di dada ya, trunk, di dada, punggung, dan ekstremitas atas lebih utamanya. Nah, untuk karditis sendiri tadi pankarditis, dan kemudian karakterisasinya contohnya sinus takikardi pasiennya dengan cepat, kemudian ada mitral regurgitation, salah satunya kita bisa atau MR, MS atau aortic regurgitation dan yang lain, tapi kita bisa dengarkan kemungkinan adanya murmur yang sebelumnya tidak terdengar, tapi agak sulit kita menerapkan ini ya, teori ini di lapangan. Walaupun kalau misal kita ada murmur, kita harus curigaan ini ya ada karditis, manifestasi karditis. Nah, di pericardial friction drop, kalau memang ada manifestasi terkena di perikarditis, di perikardnya ada kardiomegali, ada prolonged PR interval, walaupun tidak spesifik. Ini bisa mild sampai fulminant, dan biasanya terdeteksi 3 minggu setelah mulai awal rheumatic fever, dan kemudian cardiac enzyme-nya bisa normal atau minimally elevated. Dan jangan lupa tadi acute rheumatic fever, ada fevernya, jadi konsepnya awal bisa jadi dengan demam seperti itu. Jadi setelah demam mungkin 2-3 minggu selanjutnya ada manifestasi kardiak. Dan ini perikarditisnya dirusak oleh antibodi kita yang akhirnya digantikan dengan struktur seperti jaringan fibrosa, jadi sulit bergeraknya, perikarditisnya bisa sampai terjadi restriktif atau konstriktif perikarditis ya. Jadi susah geraknya oleh karena jaringan-jaringan yang seharusnya normal digantikan dengan jaringan-jaringan ikat atau jaringan-jaringan fibros. Ya, contohnya ini. Terus kemudian untuk valve rheumatic disease ini secara gross anatominya bisa kita lihat ada leaflet thickening, commissural fusion, nanti kita bisa lihat gambarnya. Ada pemendekan dari chorda tendini, ada fibrosis, neovascularization, dan falsifikasi. Nanti kita bisa lihat secara gross anatominya, ada contohnya. Dan paling sering adalah di mitral. Dan walaupun mitral plus aortic bisa 2 katup, itu 25%-nya sekitar 25%. Dan penyebab mitral stenosis paling banyak itu ternyata memang karena rheumatic heart disease. Sisanya mungkin karena congenital. Ini acute rheumatic vegetation, jadi ada vegetasi pelengketan dan sel-sel inflamasi yang ada di katup-katup di jantung. Ini ada pada saat fase inflamasi atau valvulitis, ada seperti verruca atau dalam tanda kutip verruca, atau ini adalah reaksi inflamasi akibat valvulitis yang diakibatkan oleh karena acute rheumatic. Untuk valve patologinya ini seperti ini, scarring, ada scar, stenotic, dan kemudian ada perlengketan dari surrounding tissues di komisura juga. Komisura itu jadi pinggir-pinggir dari katup itu bisa melengket. Ada gambarnya nanti. Kalau mitral regurgitasi bisa jadi gejalanya ada hollow systolic murmur di fase sistolik, dan kemudian ini bisa diakibatkan karena pemendekan tadi dari katup-katup memendek,
Jadi penutupannya tidak bagus dan juga pemendekan dari dari papillary muscle dan chorda tendini. Nah, ini papillary muscle yang ini kita bisa lihat di sini mungkin anatomi sedikit yang melekat dengan ventricle di sini, kemudian chorda tendini ini yang melekat, yang menarik katup dan menjaga supaya patensi katup tidak bocor. Tapi ini kalau memendek ya bisa bocor katupnya, jadi regurgitasi. Kalau stenosis ini apical diastolic rumbling murmur dari fase diastolik, biasanya karena rheumatic fever tadi, dan paling sering adalah ini commissural fusion ya. Jadi komisuranya di kanan dan anterior dan komisuranya akan bergabung seperti itu. Jadi mencegah pergerakan dari katup tersebut, bisa klasifikasi dan shorten dari chorda tendini tadi. Nah, oke, ini rheumatic heart disease, valve leaflet thickening dan pemendekan dari chorda tendini. Untuk mengecek laboratori tidak spesifik, paling penting adalah tadi membuktikan dengan ASTO, memberikan pemeriksaan ASTO, anti streptoleucin titer O, untuk melihat adanya reaksi imunitas akibat adanya infeksi streptococcus yang bisa merusak berbagai macam organ dalam tubuh. Selain itu adalah CRP atau C-reactive protein, menandakan inflamasi yang ada dalam tubuh, dan pemeriksaan ekokardiografi yang penting. Nah, plan of action-nya ini ada 4 step untuk mengatasi dari step di mana si anak tersebut misal berada. Jadi step 0 sampai step 4. Mungkin kita lihat satu-satu. Step 0 itu primordial prevention, jadi menjaga jangan sampai orang tersebut terkena infeksi faringitis, streptococcus. Kalau primary prevention jadi disembuhkan kalau memang terinfeksi streptococcus faringitis, jadi disembuhkan si radang tenggorokannya. Kemudian step 2 anti-inflammation, untuk pada saat rheumatic fever diberikan anti-inflamasi yang cukup dan dicegah untuk prevensi selanjutnya dengan dan mencegah komplikasi selanjutnya. Mungkin kita lihat step-step by step aja. Jadi step 0 ini untuk mencegah penyakitnya tersendiri dari infeksi streptococcus faringitis. Imunisasi masih tanda tanya, jadi belum ada imunisasi spesifik terhadap streptococcus faringitis. Dan juga ini aspek sosioekonomik, nutrisi, dan public education yang sangat penting untuk mengedukasi bahwa radang tenggorokan itu sesuatu yang bukan hanya simpel radang tenggorokan saja, tapi bisa menimbulkan komplikasi yang berlebihan di beberapa dekade kehidupan. Dan juga kontrol spread to others, ya hidup sehat lah, ya, pola hidup sehat. Kemudian primary prevention, yang paling penting adalah proper treatment dari kalau misal sudah ada infeksi tenggorokan seperti itu akibat Streptococcus beta helminthikus, dengan cara melakukan pengobatan yang baik. Ini fungsinya untuk mengeliminasi dari Streptococcus tersebut di faring, memprevent rheumatic fever, dan untuk mencegah komplikasi dan mempercepat clinical recovery. Obatnya sangat mudah, hanya penicillin, benzathine, penicillin G 1 kali injeksi, atau oral terapi selama 10 hari. Kalau memang alergi diberikan erythromycin. Ini benzathine penicillin G, kalau misal berat badannya di bawah 27, 600.000 unit, tapi kalau misal di atas 27, 1,2 juta unit, IM sekali pemberian saja, selesai. Atau kalau alergi penicillin diberikan erythromycin 20-40 mg per kilo per hari, 2-4 kali sehari, maksimum 1 bulan per hari selama 10 hari. Ini harus dipastikan tuntas pengobatannya. Nah, kalau misalnya ada artritis dapat diberikan anti-inflamatori, contohnya aspirin. Karditis juga kemungkinan diberikan antiinflamasi, oleh karena antiinflamasinya dapat diberikan steroid, contohnya prednisone. Nah, untuk supportive management dan complication-nya, bed rest pasti. Kalau memang ada gejala cardiac failure, harus diberikan obat-obatan anti cardiac failure ya, ACE inhibitor, ARB, beta blocker, MRA, diuretics, dan digitalis. Treatment dari Korea, diazepam atau haloperidol, sambil konsultasi dengan dokter Lasaraf mungkin seperti itu, dan rest to joints dan supportive dari sprinting. Nah, untuk mencegah recurrent attack dapat diberikan nih benzathine penicillin G 1,2 juta unit tiap 4 minggu IM. Nah, ini dari WHO, dari AH, atau erythromycin. Tapi yang sebenarnya paling mudah pemberiannya adalah injeksi tiap 4 minggu. Jadi kepatuhan dari pasien itu dapat kita monitor, karena ini pasien pasti datang ke rumah sakit atau klinik untuk injeksi. Sedangkan kalau minum obat kadang-kadang lupa atau telat seperti itu, jadi kita tidak bisa mengetahui bagaimana kepatuhan minum obatnya seperti itu. Dan kadang-kadang dibutuhkan sampai per 3 minggu kalau memang di situasi yang kondisi-kondisi yang high situation.
Nah, ini kategorinya dari AHA dan dari tahun 2009, tapi juga dikeluarkan juga dikutip di AHA Scientific Statement tahun 2020 bahwa durasinya lumayan panjang. Jadi kalau misal rheumatic fever-nya tadi menjadi carditis dan terjadi persisten heart disease termasuk valvular disease sampai terjadi valve repair atau replacement, harus diberikan pengobatan ini secondary prophylaxis sampai 10 tahun atau paling nggak sampai usia 40 tahun, sometimes lifelong prophylaxis, jadi seumur hidup diberikan. Kalau memang dia karditisnya selesai dengan, walaupun rheumatic fever dengan karditis, tapi tidak ada residual heart disease, dapat diberikan 10 tahun atau sampai usia 21, yang mana yang lebih panjang. Atau rheumatic fever tanpa karditis 5 tahun atau sampai usia 21, ya, whichever is longer, yang mana yang lebih duluan ya. Oke. Mungkin kita bahas lebih spesifiknya sekarang mengenai rheumatic heart disease, karena kita sudah tahu mengenai rheumatic fever. Jadi saya ulang sedikit. Jadi rheumatic heart disease diakibatkan karena faktor risiko poor, poor housing, overcrowding, malnutrition, poverty menyebabkan risiko infeksi grup A Streptococcus beta hemolyticus kepada faringitis ini paling sering meningkat, dan akhirnya reaksi tersebut mengakibatkan adanya cross reaction antibody dan antigen dikarenakan molekular mimikri atau kemiripan struktur-struktur di jantung ini dengan struktur dari bakteri tersebut, sehingga menyebabkan antibody yang dibentuk oleh bakteri atau yang dibentuk oleh tubuh kita untuk melawan bakteri juga merusak jantung kita. Seperti itu. Nah, yang kita bahas adalah kerusakan di jantung sekarang. Nah, spektrumnya sangat luas. Bisa saja rheumatic heart disease ini tidak ada bergejala, asimptomatik atau simptomatik. Bahkan asimptomatiknya pun bisa jadi borderline secara pemeriksaan ekokardiografi atau subclinical, jadi sudah terdiagnosis ini ada kelainan yang mengarah ke rheumatic heart disease tapi tidak ada gejala dan tidak jelas ya, tidak ada murmur. Kemudian ada murmur bahkan sampai yang sudah bergejala secara klinis ya, ada gejala heart failure. Ya, ini sudah berat pastinya dengan adanya sequelae, contohnya aritmia, atrial fibrillation, endokarditis dan segala macam sampai menyebabkan kematian. Seperti itu. Jadi spektrumnya sangat luas dan kita bisa lihat contohnya. Maaf, kalau seseorang tersebut tidak diberikan pengobatan yang adekuat untuk secondary prevention dari rheumatic fever, sehingga bisa terjadi kalau misal dia berulang kali terkena rheumatic fever, terjadi kerusakan di jantung, jadi kerusakan di valve, di katup jantung. Kerusakan tersebut menimbulkan menjadi stenosis ataupun regurgitasi di katup jantung, terjadi manifestasi heart failure, akhirnya membutuhkan pengobatan dan segala macam, jadi membutuhkan sampai pada valve surgery. Ini bisa sampai beberapa tahun ya, 5 tahun sampai 16 tahun usia kehidupan. Contohnya mungkin anak tersebut usia 5 tahun, jadi usia 30 tahun sudah harus valve surgery, ya, sangat berat sekali. Dan saat ini pertama kali mungkin butuhkan valve repair pertama, repair kemudian tidak sufisien, butuh replacement, butuh pergantian, bahkan pergantiannya membutuhkan sampai menggunakan metal valve, dan kemudian sudah ada komplikasi lanjutan, contohnya atrial fibrilasi, sehingga harus diberikan warfarin, kadang-kadang risikonya bisa hemoragik, atau bisa terjadi emboli, bisa terjadi stroke, dan segala macam yang lain. Risiko infeksi juga tinggi pada jantung, endokarditis, dan pada katupnya sendiri juga yang sudah diganti oleh metal bisa terjadi endokarditis, dan juga risiko operasi juga tinggi, dan akhirnya terjadi fatalitas. Kita bisa tahu ini adalah lifelong proses, bukan hanya simple acute rheumatic fever saja, tapi bisa terjadi rheumatic heart disease sampai advanced heart failure yang dialami oleh pasien di dekade berikutnya di kehidupan. Nah, diagnosisnya bagaimana? Apakah rheumatic fever itu pasti menjadi rheumatic heart disease? Ternyata tidak selalu. Memang rheumatic fever itu akan menjadi rheumatic heart disease lebih sering kalau memang ada manifestasi karditis, dan kalau acute rheumatic fever-nya severe, paling pada usia yang muda, mungkin karena tidak mature sistem imun kita, dan juga fase acute rheumatic fever yang rekuren ya, terus-menerus. Jadi kita tidak bisa memprediksi, dan lebih baik kita lakukan profilaksis sedini mungkin dengan long term penicillin untuk mencegah terjadinya rheumatic heart disease. Nah, diagnosisnya bagaimana? Menggunakan ekokardiografi, ini paling penting, dan dibutuhkan untuk semua orang yang mempunyai yang mengalami acute rheumatic fever,
Ini di resiko tinggi acute rheumatic fever walaupun belum ada murmur seperti itu. Kadang-kadang dengan murmur kita tidak bisa dengarkan, padahal sebenarnya sudah ada manifestasi stenosis atau regurgitasi atau segala macam yang kita bisa lihat secara morfologi dengan ekokardiografi. Nah, kadang-kadang sering kita tidak diagnosis sehingga telat kita lakukan secondary prophylaxis sehingga sudah terjadi komplikasi dan menjadi sudah bergejala. Nah, kalau sudah bergejala artinya tubuh sudah tidak bisa mengkompensasi kerusakan yang terjadi di jantung tersebut. Apalagi kalau orang tersebut akhirnya hamil mungkin atau aktivitas fisiknya berat seperti itu, kerja berat atau olahragawan segala macam, bisa terjadi perburukan yang lebih cepat. Jadi pemeriksaan lanjutnya selain eko yang nanti kita bisa lihat gambarnya, salah satunya yang penting adalah EKG. EKG kita bisa lihat untuk ritmenya. Yang paling sering kalau memang sudah terjadi komplikasi dari jantungnya bisa terjadi atrial fibrilasi karena peradangan dari otot atau struktur atrium karena overload, karena mitral stenosis ya, darahnya nggak bisa masuk ke ventricle sehingga atriumnya membesar, contohnya seperti itu. Jadi atrial fibrilasi, flutter juga bisa, atau prolong PR interval karena kerusakan-kerusakan yang terjadi bukan hanya di katup saja, tapi bisa sampai ke struktur konduksi dari jantung seperti itu. Ini prolong PR intervalnya sampai ke 300 milisecond, artinya 7,5 kotakan. Ini harusnya kan 5 kotak, 7. Nah, kemudian X-ray, ini ada mitralnya besar, maaf, atrium kirinya besar, jadi pinggang jantungnya hilang. Harusnya kan pinggang jantung ada seperti ini sampai besar ya pinggang jantungnya. Kemudian juga ada pulmonary edema gitu kalau memang ada heart failure. Nah, pentingnya tadi echo untuk mengidentifikasi heart valve damage, severitas dari disease-nya, dan juga mengkomparasi dan monitor progres. Ini prioritasnya ada severe, moderate, dan mild. Kita lihat mungkin di slide selanjutnya. Ini secara anatomi, secara morfologi kita bisa lihat ada, kalau terkenanya di mitral valve ini terjadi thickening anterior mitral valve leaflet, jadi terutama di anterior ini menebal, tapi spesifik ya, lebih dari sama dengan 3 mm. Ada penebalan dari chorda tendini, leaflet motionnya jadi restriksi, dan juga ada excessive leaflet tip, jadi during systole, jadi si katupnya tersebut malah terdorong ke belakang. Atau ada penutupan yang tidak sempurna di aorta, irregular bentuknya, focal thickening, dan kolaps. Nah, ini contohnya kita lihat saja dari acute valvulitis ini mungkin lebih advance, kami nice to know bahwa kita bisa menegakkan kemungkinan penyebabnya ini karena rheumatic heart disease atau bukan dengan kriteria seperti ini. Nah, ini contohnya, ini acute valvulitis, kita bisa lihat gambarnya. Ini ada penebalan dari anterior mitral leaflet, juga ada regurgitasi dari mitral, juga regurgitasi dari aorta, kita bisa lihat di sini. Ada gambaran seperti itu. Ini kalau misal masih yang mungkin valvulitis seperti itu, tidak terlalu tebal katupnya, tidak terlalu belum terjadi perubahan dari struktur dari atrium ya, masih bagus ya ukurannya seperti itu. Tapi kalau misal sudah kronik rheumatic heart disease harus bisa ditegakkan dengan beberapa kriteria berikut. Nah, mungkin kita lihat secara morfologinya aja. Ini dengan sudah ada pembesaran dari atrium ya, giant atrium besar, kemudian pergerakan dari anterior atau leaflet anteriornya ini berkurang. Tadi kan bagus ya, sampai masih luas ya pergerakannya, ini sangat kecil dan seperti kaki anjing, kita bisa dog-leg appearance seperti itu. Juga ada mitral regurgitation seperti ini, kita lihat di sini regurgitasi mitral seperti ini, yang jetnya ya lumayan besar ya, ini kan sudah moderate kepada severe. Oke, kita bisa lihat contohnya. Nah, ini untuk kriteria diagnosis dari rheumatic heart disease, dari ekokardiografi ini lumayan kompleks, namun contohnya bisa age spesifik ini dengan secara ekokardiografi. Jadi ini porsi dokter jantung ya untuk mendiagnosis ini. Paling nggak kita bisa melihat bahwa memang kita bisa menentukan ini kemungkinan ya patologis atau bukan, kemudian dia borderline mengarah ke rheumatic heart disease atau belum, sehingga kita bisa tentukan pengobatan yang tepat sesuai dengan kondisi morfologi jantung pasien. Ini untuk rheumatic heart disease on mitral valve, ada di penebalan dari komisura seperti itu di kanan dan kiri ini, dan kemudian ada penebalan dari puspisnya. Nah, ini menyebabkan stenosis dan regurgitasi juga. Manajemennya bagaimana? Ini sebenarnya ada 10-point management plan ya,
di Australia ini sudah sangat advance ya. Kita kurang tahu di Indonesia bagaimana untuk menyikapi rheumatic heart disease ini. Kita harapkan kita bisa belajar dari negara lain. Ini ada register rheumatic heart disease program, dan secondary prophylaxis harus ada, self management dan education harus ada, clinical review, ekokardiografi, dental care sangat penting juga, manajemen dari cardiac symptoms, invasive endocarditis prevention, family planning, surgery, pregnancy. Bagaimana? Dan kalau gejalanya masih ringan seperti itu, tadi profilaksisnya minimum bisa 10 tahun sampai usia 21 tahun. Kalau memang ada ARF with trivial atau mild vascular disease, kita anggapnya ini mild rheumatic heart disease. Yaitu, dan reviewnya sangat lengkap sekali, tiap tahun, contohnya echo tiap 2 tahun atau ODOS tiap 3 tahun, dental review tiap tahun. Kalau moderate, dia sampai usia 35-40, ini di Australia ya. Dan review beberapa multidisciplinary termasuk dental review, specialist review, ekokardiografi, dan injeksi vaksin. Ini vaksin influenza ya, salah satunya ini, dan pneumococcal, dan ini sangat disarankan seperti itu. Kalau selain itu juga dapat diberikan pemberian profilaksis amoxicillin 2 gram pada orang dewasa 1 jam sebelum tindakan dental prosedur, ekstraksi gigi, scaling seperti itu, tonsilektomi, adenotomi, dan segala macam yang lain, termasuk delivery atau melahirkan dengan long labor atau masa jangka waktunya atau panjang waktu melahirkannya, ini bisa drainase abses dan segala macam dapat diberikan profilaksis infeksi streptococcus ini 1 jam sebelum tindakan. Kalau severe, bahkan sampai secondary prophylaxis dengan benzathine penicillin G usia 40 tahun atau lebih panjang, dan multiple disciplinary juga dengan beberapa program yang diprogram secara bagus ini kalau di Australia. Kita bisa belajar. Ini fungsinya apa? Untuk mencegah komplikasi dan kematian tentunya oleh karena rheumatic heart disease, karena komplikasinya lumayan berat, bisa atrial fibrilasi, infektif endokarditis, stroke, bahkan kematian. Oke, medical manajemennya pasti dengan berbagai macam subset atau tergantung dari kondisi pasien datang. Jadi kalau misal dia belum terjadi rheumatic fever, rheumatic heart disease yang berat, pasti kita harus berikan benzathine penicillin G untuk profilaksis. Baik itu sudah mengalami rheumatic heart disease usia 20 tahunan, misal seperti itu, dan moderate, misal struktur jantungnya, kita tetap harus lanjutkan benzathine penicillin G usia 40 tahun, kalau misal diindikasikan, atau lebih panjang. Heart failure therapy, anticoagulation, arrhythmia, endocarditis prevention, sampai pregnancy. Nah, ini preventionnya sebenarnya kita tidak hanya melihat masalah penyakitnya saja, tapi ini masalah sosioekonomik ya. Ini ada di YouTube, Take Heart Closing the Gap on Rheumatic Heart Disease. Ini karena faktor sosioekonomik juga sangat penting untuk mencegah infeksi streptococcus. Jadi ya, ini yang sangat perlu diperhatikan juga, bukan hanya kita, tapi stakeholder yang lain, bagaimana mengatasi rekurensi dari infeksi ini. Karena kalau terinfeksi ini bisa menimbulkan gejala yang berat di jantung, jadi akhirnya produktivitas dari orang-orang muda ini sangat turun ya, karena bisa heart failure. Ini pentingnya prevention, bisa mengurangi relative risk reduction. Kalau misal streptococcus tersebut diputus, jangan sampai rheumatic fever, ini sampai 0,32. Kalau sudah rheumatic fever, jangan sampai terjadi rheumatic fever lagi, dapat menurunkan risiko terjadi infeksi streptococcus tersebut dengan benzathine penicillin G secara secondary prophylaxis tadi bisa menurunkan risiko rheumatic heart disease sampai 0,84, relative risk-nya, atau 16%, reduce risk of recurrent rheumatic fever-nya bisa sampai lebih dari 50%. Nah, ini guideline-nya sangat banyak sebenarnya tadi untuk mengklasifikasikan seberapa jauh atau seberapa lama kita bisa berikan secondary prophylaxis dengan benzathine penicillin G. Tapi yang kita lihat tadi contohnya di AHA tadi kita sudah sebutkan, atau tadi di Australia yang mungkin lebih spesifik, mild, moderate, atau severe RHD dengan klasifikasi yang mungkin dokter-dokter bisa baca di sini. Ini yang baru juga dalam 2020, kalau misal memang possible atau uncertain acute rheumatic fever pun bahkan dapat di-reassess lagi 12 bulan dan dapat diberikan profilaksis kalau memang dia highly suspected, probable atau highly suspected dari acute rheumatic fever. Jadi dapat diberikan profilaksis sampai 5 tahun. Jadi lebih bagus pencegahan ya daripada sudah telat, repot.
Treatment heart failure-nya heart failure medication, tadi sudah disebutkan, repair dari valve sampai replacement. Kemudian mitral valve repair ini bisa meningkatkan survival dari seseorang tersebut sampai belasan tahun ya, survivalnya lebih dari 80% dari 15 tahun di tahun 2017 katanya. Dulu mitral valve replacement itu tidak disarankan, tapi mitral valve repair dan replacement sekarang sudah sama-sama efektif, ya, tergantung dari diskusi dengan dokter thoracic surgeon ya, cardiothoracic surgeon, dan pemberian obat-obatan yang lain ini sangat penting, contohnya mencegah atrial fibrilasi, komplikasi dari atrial fibrilasi dengan warfarin atau DOAC, dan segala macam untuk mencegah stroke. Aritmia sangat penting untuk di-treat dengan digoxin, ablasi kalau memang diindikasikan, antikoagulasi yang pasti, dan mengembalikan ke sinus, yaitu sambil kita diskusikan apakah masih bisa dikembalikan ke sinus atau tidak, karena tergantung dari ukuran triumnya juga. Dan prevention dari endokarditis ini sangat penting juga, jangan sampai kalau sudah terjadi endokarditis biasanya gejalanya sangat berat ya. Surgery sangat disarankan untuk di planning dan avoid emergency surgery, terutama kalau memang sudah ada indikasi dari surgery seperti ini. Misal gejalanya sudah NIHA-nya sudah meningkat, left ventricular function-nya turun, systolic diameternya sudah membesar, ada pulmonary hypertension yang mungkin jangan sampai terjadi pulmonary hypertension yang berat, atau ada atrial fibrillation seperti itu. Ini mitral valve-nya contohnya bisa valvuloplasty, percutaneous balloon valvuloplasty untuk mitral stenosis, kalau valve repair-nya untuk mitral regurgitasi. Seperti itu, jadi harus dipikirkan keseimbangan antara replacement atau repair, diskusi dengan dokter cardiothoracic surgeon. Mungkin saya tidak bahas sampai sana. Nah, untuk pregnancy ini sangat penting kita manage, karena pada pregnancy ini menambah beban yang sangat besar untuk jantung, karena blood volume-nya 30-50% lebih besar, terutama di trimester 2, dan bisa mengeksaserbasi atau akhirnya mengunmask atau terlihat gejala dari rheumatic heart disease-nya tersebut pada saat pregnancy ya. Nah, ini avoid pregnancy sebisa mungkin. Kalau memang tidak disarankan pregnancy dengan kontrasepsi, harus distabilkan kondisi pasiennya dulu. Bahkan kalau misal try untuk pregnancy harus dievaluasi apakah kemungkinannya harus dilakukan tindakan pembedahan atau tidak sebelum pregnant ya. Kalau pregnant harus kontrol dengan baik di serial echoes, dokter option kolaborasi dengan dokter obstetrik ginekologi. Hati-hati dengan secondary prophylaxis dengan benzathine penicillin G yang harus tetap dilanjutkan. Dan pemberian warfarin dan LMBH atau anticoagulation yang lain harus disesuaikan dengan progresivitas dari kehamilan pasien ya. Pilihannya ada apa? Nah, ini warfarin, enoxaparin, dan heparin. Mungkin saya sudah sempat cerita di waktu pada saat pregnancy and heart disease. Jadi ini sangat penting juga untuk mencegah koagulabilitas dari darah pada ibu, sehingga meningkatkan resiko stroke atau resiko trombus pada saat di orang-orang dengan mempunyai atrial fibrilasi, contohnya pada ibu hamil, dan harus disesuaikan dosisnya dan tipenya sesuai dengan usia kehamilannya seperti itu. Dan optionnya mungkin sebagai overview, dan saya tidak jelaskan sekarang. Jadi ini beberapa slide terakhir, 3 slide terakhir. Jadi yang pasti pada ibu hamil kita harus prevent komplikasi yang bisa terjadi pada saat kehamilan atau pada saat persalinan dengan mencegah adanya infeksi saluran STI, sexually transmitted disease, infection. Kemudian quit smoking, weight loss assistance, pap smear atau infeksi yang lain juga mencegah terjadinya adanya problem yang lain pada ibu hamil, pada ibu-ibu ini. Nah, ini take home message-nya. Jadi rheumatic heart disease ini merupakan satu dari sedikit mungkin penyakit kardiovaskular yang dapat dicegah progresivitasnya, dan ini related to poverty memang yang masih banyak di Indonesia ini, dan affected children sampai adults, jadi sangat panjang. Nah, ini progresivitasnya. Global economic impact-nya sampai 65 billion US dollar 2015, ini sangat banyak sekali. Global economic impact karena orang-orang tidak bisa kerja, kesakitan, pengobatan segala macam, dan BPJS segala macam harus membiayai orang-orang dengan kesakitan tersebut. Lebih bagus kalau kita bisa memprevent ya. Dan harus dengan menggunakan coordination dari rheumatic heart disease care plan, secondary prophylaxis dengan berupa medical specialist dental appointment untuk mencegah komplikasi dan infeksi
lanjutan oleh karena masuknya bakteri dari gigi, contohnya dental prosedur, oral medication harus diperhatikan, harus sampai terkontrol dan dipastikan diminum, dan juga mengecek INR kalau misal pasien tersebut menggunakan warfarin, dan harus sarankan adalah mendiagnosis rheumatic heart disease early sebelum terjadi symptoms, support, educate, dan encourage pasien dan keluarganya untuk mengimprove literacy dari keluarganya, dan kita harus memahami bahwa ini adalah penyakit yang kronis, dan kita harus sampaikan bahwa memang rheumatic heart disease ini sangat serius, tapi di beberapa stage dari rheumatic heart disease kita bisa lakukan treatment yang outcome-nya baik, contohnya valve repair atau valve surgery. Jangan lupa juga tetap dilakukan profilaksis dan penggantian katup, bukan artinya di stop secondary profilaksisnya. Jadi tetap secondary profilaksis atau pemberian benzathine penicillin G ini salah satu yang sangat penting, kalau bukan yang paling penting, dalam mencegah dan mengurangi risiko kesakitan dan kematian akibat rheumatic heart disease. Oke, baik, mungkin sekian dokter-dokter mengenai presentasi saya, sharing mengenai rheumatic heart disease dan juga sedikit mengenai rheumatic fever. Kurang lebihnya saya mau ucapkan mohon maaf sebelumnya bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Matur suwun, saya tutup dulu untuk presentasinya. Salam dari Tanah Pasir, Ramunin, Asobuen Solondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Oke, mungkin izin dokter, saya izin menyapa ke Dokter Ria, dokter ya, sebagai moderator juga panelis pada pagi hari ini, dok. Sebelum nanti kita buka sesi diskusi, dokter ya. Mohon izin dok, bila mana ada komentar atau masukannya, dokter. Terima kasih banyak. Selamat pagi dok, suara saya kedengaran dok, soalnya suara dokter Kris terakhir nggak kedengaran. Oh iya dok, maaf dok, kedengaran dok, ini jelas, cuma agak jauh dokter. Oh iya dok. Ya. Terima kasih dokter Kris, presentasi yang sangat baik dan menarik ya. Jadi dari paparan tadi, teman-teman sekalian, para dokter, para sejawat, yang saya hormati, Dokter Kris sudah mengungkapkan, mengutarakan kembali kepada kita mengenai demam rematik dan rheumatic heart disease. Demam rematik ini walaupun jumlahnya tidak banyak, saya 5 tahun ini mungkin dapat cuma sekitar 10 kasus pada anak-anak dokter. Sekitar 10 kasus itu yang benar-benar kita diagnosa sebagai demam rematik akut, hanya sekitar 10 kasus. Kalau pribadi Dokter Yusri ada jadi yang presentasinya itu berbeda dok, tapi tidak pernah ada yang menunjukkan gejala Korea. Korea Siden belum pernah ada yang menunjukkan gejala Korea. Tapi menurut teman sejawat saya di kota lain, Korea ini kadang bentuknya sangat halus, jadi ada yang berupa gangguan koordinasi gerakan. Jadi anaknya misalnya menulis, dia tidak bisa menulis seperti biasa. Biasanya dia kalau menulis lancar aja, ini pas dia menulis itu kesulitan. Katanya itu ada yang memasukkan itu sebagai Korea juga. Yang pernah kelihatan itu cuma subkutan nodul, eritema, dan yang paling unik itu adalah kasus anak yang dikonsulkan dari dokter bedah anak sebenarnya. Jadi dia dioperasi karena dicurigai akut abdomen, jadi perutnya membesar, dikira akut abdomen, dioperasi ternyata isinya asites, nggak ada kegawatan abdomen, isinya asites aja, terus dikonsultasikan ke kita, ternyata dia adalah pasien dengan karditis yang jantungnya sudah besar sekali, mungkin sampai efusi seperti itu, sampai asites juga. Diobati dengan demam rematik, setelah dia sembuh itu sekuele di jantungnya malah sangat minimal gitu. Jadi ini sangat menarik sebenarnya demam rematik kalau misalnya kita bisa mendiagnosa lebih awal. Cuma sedihnya ada satu pasien kita itu yang kerusakan jantungnya benar-benar berat. Jadi
katup aorta sama katup mitralnya sangat berat. Sampai saat ini belum operasi karena alasan keluarga. Ada satu lagi sudah operasi mitral valve repair dok di Samarinda. Jadi kita di Samarinda bisa alhamdulillah mitral valve repair, anaknya umur 11 tahun, sekarang kondisinya jauh lebih baik dibanding sebelum operasi. Jadi penting sekali saya rasa kita mengingat kembali mengenai demam rematik ini karena ternyata kasusnya masih sangat banyak. Gitu dokter, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman dokter sekalian. Kalau untuk paparan sudah cukup lengkap ya dok ya. Cuma saya ingin mengingatkan kembali untuk secondary prophylaxis. Kadang kita lupa untuk secondary prophylaxis ini minimal 5 tahun untuk yang karditis ringan. Kalau misalnya dia ada sequelae 10 tahun, tapi 10 tahun minimal. Atau sampai dia usia 40. Kalau misalnya dia berat, itu profilaksisnya bisa sampai seumur hidup. Gitu dok. Kita kadang lupa. Kalau untuk obat-obatan di Kanojutsu tersedia benzathine penicillin di polianak dok ya. Jadi injeksinya 1 bulan 1 kali. Untuk penicillin V, yang penicillin oral, katanya sih kosong nasional. Jadi kalau anak-anak yang tidak bisa disuntik atau tidak mau disuntik atau alergi penicillin, saat ini kita berikan erythromycin untuk secondary profilaksisnya. Gitu dokter. Mungkin ada pertanyaan dok dari teman-teman? Ya, terima kasih banyak dokter ya. Ya, ada dokter Widi dok. Silakan dokter Widi. Ya, Dokter Widi izin pengen dalam dok. kalau seandainya di tempat yang tidak tersedia penisilin injeksi, pilihan untuk antibiotik injeksi lainnya apakah ada ya dok? Kita aja. Terima kasih dokter Widi. Ini kalau untuk injeksi yang lain tidak ada ya dokter ya, karena penisilin J itu kan dia durasinya bisa sampai 3-4 minggu dok. Kalau antibiotik yang lain tidak ada. Kalau misalnya untuk profilaksis sekunder, jadi mungkin bisa kita ganti oral. Kalau misalnya tidak ada, bisa diganti dengan remisi. Oh ya, terima kasih dok. Oke dok, sama-sama dok. Cuma agak kesulitan dokter ya kita, dokter Widya, karena erythromycin itu tidak masuk obat buat kronik. Jadi kalau misalnya kita resepkan untuk 1 bulan, kadang kan kita resepin buat 1 bulan, sama BPJS rujuk balik ke fase 1, itu enggak dikasih mereka erythromycinnya. Katanya enggak termasuk obat-obat yang bisa di rujuk balik dok. Iya. Mungkin bisa dari kolegium mungkin dok bisa mengajukan revisi untuk obat-obat BPJS itu. Sepertinya begitu. Oke dokter, benar dokter, itu harus diajukan kembali khusus untuk profilaksis yang ini. Oh, ya dokter, terima kasih banyak dokter Widi dan untuk pertanyaannya juga dokter ya dok untuk tanggapannya dok. Menarik dok ya, memang sangat penting ini benzathine penicillin ataupun erythromycin tapi tidak tercover oleh jaminan kesehatan kita. Jadi padahal ini obat-obatan yang lifelong, seumur hidup mungkin harus bisa jadi sampai dikonsumsi. Nah, mungkin dari rekan-rekan dokter yang lain, ini ada macam-macam dok, dari dokter dari Pasir, dan juga dari Samboja, dari Balikpapan juga ada dok. Silakan dokter-dokter. Bahkan dari Amuntai dok, dari dokter Bintanya dari Amuntai. Silakan dok, bila mana ada komentar, diskusi ataupun sharing, dokter untuk penata laksanaan ataupun ya apapun itu tentang rheumatic heart disease dok, atau komentar atau pertanyaan dok.
Hmm. Dokter, saya boleh nambahkan sedikit nggak ya, Dok ya? Oh, oke, silakan dokter ya. Jadi saya mau sharing aja, Dok. Jadi ada pengalaman ya. Ada pasien kita usianya itu 11 tahun gitu. Dia keluhannya cuma rasa nggak nyaman di dada. Dari echo itu terlihat ada regurgitasi, tapi mild trivial, jadi sangat ringan. Kemudian dicekkan asto itu hasilnya positif gitu. Bukan dari kita, jadi ada yang mendiagnosa sebagai dia demam rematik akut, diberikan benzathine penicillin, kemudian diberikan ASA, aspirin, diberikan aspirin dosis 50 mg. Kemudian kita karena ingin second opinion, kita konsultasikan ke dokter jantung anak di kota lain, gitu dok. Karena bagi kami demam rematik ini diagnosanya konsekuensinya akan panjang. Jadi begitu kita mendiagnosa pasien demam rematik, dia minum obat rutin 5 tahun atau disuntik tiap bulan itu tidak mudah selama 5 tahun. Gitu. Karena kami tidak setuju dia didiagnosa sebagai demam rematik, kita konsultasikan ke dokter spesialis konsultan anak lain di kota lain. Jadi dibawa ke sana, hasil konsultasinya adalah tetap kalau kita mau mendiagnosa suatu demam rematik atau akut rematik fever, kita tetap berpatokan kepada Jones kriteria tadi dokter. Jadi kita tidak bisa mendiagnosa suatu rematik fever hanya berdasarkan hasil asto positif dan echo kriteria misalnya minimal regurgitasi dok. Jadi kita harus lihat kembali ke belakang, pernah nggak ada artritis, ada karditis, ada sebutan nodul, eritema. Jadi 2 mayor kriteria atau 1 mayor kriteria dengan 2 minor kriteria. Karena asto positif itu tidak menandakan kalau dia demam rematik. Jadi asto positif itu menandakan kalau dia pernah terinfeksi ceftriaxone yang dengan beta hemolytic itu dokter. Jadi ini share aja. Jadi, kalau kita mendiagnosa tetap kriteria Jones ini tetap kita pegang, gitu dokter. Jadi kita tetap harus lihat Jones kriterianya. Kalau misalnya ini ada, baru kita misalnya mungkin dia memang pernah rheumatic fever, kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya tidak ada, kita harus lebih hati-hati mendiagnosis pasien sebagai suatu rheumatic heart disease, gitu dokter. Ini ada pertanyaan juga saya lihat ya. Gitu dokter ya, masukan Oke, dari dok. saya. Mungkin sedikit pertanyaan dokter tadi menarik dok. Memang kalau boleh dok izin sambil mungkin kalau misalnya ada dokter yang mau bertanya dok silakan raise hand atau komentar silakan dok. Nanti kita sama-sama diskusi. Terkait tadi dok, itu kan memang kesulitannya kita mendeteksi acute rheumatic fever dok ya. Jadi bahwa memang Jones kriteria itu kriteria diagnosis, tapi tidak semuanya bisa kita pastikan. Contohnya apakah pasti sebelumnya mengalami joint involvement, polyarthritis, segala macam, atau ada nodules, dan juga ada minor kriterianya tercukupi. Tapi itu kan sebuah hal yang mungkin dan sangat jarang sekali. Saya sendiri waktu masih sampai sekarang pun belum ketemu dok sampai mendiagnosis Jones kriteria ini sebenarnya. Selama pengalaman saya di GD sih dok, masih sedikit sih pengalaman saya dok. Nah, gimana kalau misal kita ketemu ada pasien dengan ini dok, radang tenggorokan seperti itu.
radang tenggorokan lah. Kita masih anak-anak, radang tenggorokan. Kemudian apakah setiap radang tenggorokan itu lebih baik kita suspeknya ke arah streptococcus kalau memang gejalanya memang ya radang kemerahan, terus kemudian anaknya usia 3 sampai 15 tahun, dan kemudian ya sudden onset fever dan segala macam yang lain, kita juga berikan kan itu masih radang tenggorokan, Dok. Jadi treatmentnya apakah pasti harus kita berikan benzathine penicillin G tadi primary prevention atau kita berikan agen sesuatu yang lain, dan perlu kita lakukan pemberian atau kita periksakan asto atau swab streptococcus itu setiap kali ada radang tenggorokan, Dok, untuk mencegah sampai terjadinya acute rheumatic fever. Kita mungkin belum bicara sampai rheumatic heart disease yang 5 tahun itu, tapi primary prevention-nya kalau memang anak tersebut mengalami radang tenggorokan, apakah sebaiknya itu sesuatu yang rutin diperiksakan? Karena mungkin di luar negeri saya pernah lihat dokter anak sudah rutin memeriksakan itu ya, kultur streptococcus gitu. Jadi pemberiannya tepat juga pemberian obatnya. Dan juga itu mungkin dokter Ria ada saran, Dok. Maksudnya kan di klinik kan banyak radang tenggorokan ya udah kasih antibiotik apalah gitu kan, bukan nggak harus sesuai kriteria ini erythromycin contohnya atau penicillin. Terima kasih dok. Ini pertanyaan sulit buat saya dok ya. Mungkin kalau ada dokter spesialis anak di sini mungkin lebih bisa menjawab. Kalau saya ya dok, kita tetap harus lihat radang tenggorokannya itu apakah dia bakterial, virus atau misalnya difteri gitu. Jadi tetap harus diperiksa. Kalau misalnya dia butuh antibiotik, ya kita berikan antibiotik. Tapi karena bahwa memang penyebabnya itu banyak streptococcus, kalau yang dilihat tadi yang dokter sudah utarakan, ciri-cirinya adalah sore throat karena streptococcus, atau misalnya ada demam skarlatina, nah itu sebaiknya ya kita berikan obat-obatan antibiotik sesuai empirik. Empiriknya itu mungkin erythromycin atau penisilin, tapi penisilin sangat sulit kita dapat dokter ya. Jadi injeksi penisilin juga kita harus, kalau yang injeksi terutama kita harus tidak nyaman, harus di skin test dulu dan segala macam. Jadi paling mudah mungkin erythromycin oral gitu dok, misalnya seperti itu. Dan di sini kalau saya lihat beberapa dokter anak memang beberapa ya di swab tenggorok pada anak-anak itu, dan tapi itu setting di rumah sakit dokter. Tapi kalau di praktek saya belum pernah lihat mereka rutin melakukan swab tenggorok kan. Tapi kalau asto kadang diperiksa. Nah, tapi kita harus ingat lagi kalau penyakit demam rematik ini sebenarnya dia ada reaksi imunologis. Jadi dia 2 sampai 3 minggu setelah infeksi streptolisin baru dia kena. Baru dia ada reaksi imunologis. Jadi tiap orang tidak sama. Jadi ada clinical susceptibility. Tiap orang tidak sama. Ada yang akan develop menjadi demam rematik, ada orang yang kena streptococcus ini tidak menjadi demam rematik. Karena dia reaksi imunologis lagi. Gitu. Jadi mungkin yang kita bisa berhati-hati adalah kalau ada anak dengan demam dengan nyeri tenggorokan, ada baiknya mungkin kita berikan KIE ibu. Kalau misalnya 2 minggu atau 1 bulan setelah ini anak ibu merasa sakit dadanya, ada nyeri sendinya, atau ada warna merah-merah, ibu dokter bisa sarankan untuk kembali lagi kontrol gitu dokter. Jadi tidak menyepelekan karena kita sudah tahu ini kemungkinan streptococcus ada chance dia akan menjadi demam rematik. Dan benar, kasus demam rematik ini saya tidak tahu apakah di underdiagnosed atau memang jumlahnya kecil sekali. Karena saya sendiri pribadi 5 tahun mungkin cuma dapat 10 kasus di rumah sakit itu. Untuk yang pure demam rematik akut itu, yang kita diagnosa sebagai demam rematik. Kalau yang sekuelenya malah lebih banyak dok.
Jadi datang ke kita udah sequel, itu malah lebih banyak yang kita deteksi seperti itu. Sulit ya dok ya. Dok. Jadi untuk steroid sendiri gimana dok? Kalau boleh izin, apakah steroid itu menjadi salah Steroid tidak satu? Ya dok, steroid tidak disarankan ya dokter ya. steroid nggak Steroid tidak disarankan. disarankan. Enggak. Hmm. Bahkan untuk yang antiinflamasinya kan lini pertamanya adalah ASA, dok, bukan steroid. ASA sama kalau misalnya nggak bisa ya indomethacin ibuprofen. Tapi steroid antiinflamasi di rheumatoid fever ini. Oke, jadi menarik dok ya. Jadi mungkin kan walaupun mekanismenya imunologi, tapi kita tidak disarankan pemberian antiinflamasi dalam artian steroid dalam ini dok ya. Itu saya juga baca-baca Kalau kecuali dia yang berat banget ya dok ya, baru kita kasih steroid. Tapi kalau yang baru itu yang pertama adalah aspirin, tetap aspirin yang antiinflamasi yang Siap. Oke, siap dokter. Makasih banyak dok buat pencerahannya dok. Siap. Terima kasih dokter Ia sekali lagi untuk diskusinya. Mungkin dari dokter yang lain ada sharing dok atau pertanyaan, mungkin di klinik atau di praktek sehari-hari atau dari pernah baca sesuatu, kita bisa diskusikan dokter mengenai ini rheumatic heart disease. Sebelum nanti kita tutup. Ya. Oke. Gitu. Ada yang mau komentar dok atau bertanya dok sebelum nanti kita tutup dok. Mungkin dokter ya, maksudnya udah pada jelas dok. Diskusi dari dokter ya dan presentasinya moga-moga sepertinya sudah lengkap ini semua, tidak ada pertanyaan dok. Mungkin gitu dok, begitu dokter ya untuk sesi hari ini dok. Iya. Kita cukupkan dok ya. Mungkin ini sesi penutupan saya sementara. Moga-moga bukan yang terakhir dalam artian kita tetap bisa sharing-sharing lagi dok dan silaturahmi lagi selanjutnya. Maksudnya dalam forum resmi ini mungkin akan dilanjutkan perjuangan atau sesi-sesi lanjutan oleh dokter yang lainnya. Semoga 17 sesi ini bermanfaat dok. Nanti kita upload di YouTube semuanya bertahap. Dan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya untuk Dr. Asria, spesialis jantung pembuluh darah, sebagai moderator dan panelis pada pagi hari ini. Tadi Dr. Yusri chat saya dok, beliau mohon izin lagi ada tindakan dok. Mungkin Sito, jadi tidak bisa hadir hari ini. Mungkin saya tutup dokter ya. Untuk presentasi pada pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadiran, partisipasi, dan atensi dokter-dokter semua telah hadir dan berkenan stay sampai akhir presentasi pada hari ini. Saya mohon maaf sekali lagi bila Anda yang kurang berkenan, baik itu kata-kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Saya tutup, semoga sehat selalu, Dr. Ria dan dokter-dokter yang lain, sukses dalam segala macam usahanya dan cita-citanya, dan sekeluarga, dan sampai ketemu di lain waktu, dan sampai jumpa dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya selalu dok. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak dokter Ria. Ya. Saya izin close.